Pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat senior. Kemudian Rasulullah SAW seolah mengirimkan sinyal notifikasi kepada kita semua bahwa Rasulullah SAW sedang merindukan kita. Rasulullah tiba-tiba bergumam di hadapan para sahabat semua, kemudian seraya mengatakan, "Ana mushtaqun ala ikhwani." Sesungguhnya aku sangat rindu kepada keluargaku. Kemudian para sahabat bertanya, "Alasna ikhwan? Bukankah kami adalah keluargamu?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "La bal antum ashabi." Kalian bukan saudaraku, akan tetapi kalian semua adalah sahabatku. Lantas sahabat bertanya, "Siapakah saudaramu, wahai Rasulullah SAW?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, mereka yang tidak pernah melihatku, akan tetapi mereka mencintaiku dan mengikuti sunnah-sunnahku." Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Pesan rindu dari Rasulullah SAW tentu masuk ke dalam hati kita semua. Mencintai Nabi adalah proses mencintai seumur hidup. Tidak ada 1-2 hari bagi kita untuk meniru Nabi kemudian bisa persis sama dengan Nabi SAW. Semua dari amalan-amalan, semua dari sunnah-sunnah yang dilakukan Nabi, semua bisa kita ikuti. Akan tetapi belum tentu kita bisa mengikuti persis dan sesempurna apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita mau ikut gaya perang Nabi di zaman sekarang, mungkin kita tidak bisa ikuti. Kita mau mengikuti gaya Nabi dalam bersosialisasi, bermuamalah, mungkin tidak sepenuhnya kita bisa mengikuti segalanya. Tetapi ada satu hal, satu amalan yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW, yaitu istighfarnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, "Wallahi astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm 70 marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih dari 70 kali. Kemudian di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah." Wahai seluruh manusia, bertobatlah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atubu ilallahi fil yawm mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu adalah manusia yang paling agung, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling diutamakan, nabi yang lebih diutamakan daripada nabi-nabi yang lain. Manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu-satunya kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu Rasulullah SAW. Orang semulia Nabi Muhammad SAW saja, beliau dalam sehari masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali, lebih dari 100 kali. Nabi yang mulia saja beliau beristighfar sebanyak itu, bagaimana dengan kita yang seharusnya masih banyak dosa, masih banyak aib di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka untuk itu kita yang manusia biasa-biasa saja, yang tentu jauh dari kata sempurna, seharusnya istighfar kita lebih banyak daripada istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Maka dari itu, sebelum kita melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya membibir mengucapkan astagfirullahalazim, tetapi kita terlebih dahulu merenungkan, merefleksikan diri kita, bagaimana cara hati kita ini agar terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sebelum kita beristighfar, kita renungkan apakah setiap harta yang tiap hari kita cari itu 100% halal. Apakah setiap rezeki yang mengalir ke rekening kita, kemudian kita kasih kepada anak istri kita, itu semua sudah halal? Kalau belum, mari kita renungi lagi, kita istighfari. Kemudian kita renungkan lagi, apakah setiap sholat yang kita laksanakan itu sudah termasuk khusyuk? Jika belum, kita istighfari lagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kelalaian kita, dengan ketidaksempurnaan kita ini, Allah Subhanahu wa taala memaklumi dan mengampuni kita semua. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Dengan istighfar kita menunjukkan bahwa kita beristighfar tidak hanya semata-mata memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita duduk dalam keadaan tenang di dalam masjid ini. Tentu kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergunakan nikmat itu. Terutama kita gunakan kesehatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan lagi, sudah seberapa jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah terlalu jauh, mari kita kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu doa di dalam Al-Qur'an yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu kita semua sudah menghafal doa ini. Kita sering menyebut doa ini adalah doa sapu jagat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan dan kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Kenapa ada wa qina adzabannar? Padahal kita sudah meminta kepada Allah untuk bahagia di dunia dan akhirat, tetapi kenapa masih ada kalimat jauhkan kami dari siksa api neraka? Ternyata penjelasan para ulama, orang masuk surga itu ada dua gelombang. Ada yang masuk surga jalur VIP, langsung surga, tidak harus transit dulu di neraka. Dan golongan yang kedua, orang yang masuk surga jalur ekonomi, dia harus transit ke neraka terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk surga tanpa harus transit ke neraka terlebih dahulu dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.